Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Mana semangat ya? Masih semangat dan tetap semangat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang kata tanya. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca doa belajar. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yuk, mari kita simak tentang kata tanya. Bagaimana penggunaannya? Bagaimana pemahaman untuk kata tanya? Karena banyak yang menyingkat kata tanya tersebut menjadi Askadimega, ada juga adik simbah, ada juga aspek apa. Yuk lanjut, jangan lama-lama. Baik, kata tanya. Kata tanya digunakan untuk bertanya atau membuat kalimat tanya. Apa saja sih bagian dari kata tanya tersebut? Kata tanya ada yang sering menyingkat dengan kata Askadimega. Ada juga yang menyebutkan adik simbah. Nah, ada yang menyebutkan aspek apa. Nah, ketiga ini merupakan singkatan dari kata tanya tersebut. Namun Bu Hajijah sering sekali menambahkan Askadimega tersebut dengan kata ber, karena kata tanya itu tidak hanya Askadimega, ada juga tidak hanya ada adik simbah atau aspek apa. Jadi Bu Hajijah sering menyebutkan Askadimega beradik simbah. Nah, apa saja sih Askadimega, adik simbah, aspek apa? Yuk, satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah apa. Ada di, dari, mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, kembali yang tadi ya. Baik, Askadimega ber, A-nya apa, S-nya siapa, K-nya kapan, di mana, mengapa, G bagaimana, ber-nya berapa. Kalau beradik simbah, ber-nya berapa, A apa, di-nya di mana, K kapan, siapa, M mengapa, bagaimana. Nah, aspek apa juga seperti itu. A apa, S-nya siapa, P-nya apa ya kira-kira ya, kapan. Nah, untuk kata tanya sudah paham kan ya? Apa saja? Ingat, ada apa, ada di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa sih. Apa sih kegunaannya? Bagaimana sih kita menggunakan masing-masing kata tanya tersebut? Yuk, simak lagi video berikutnya. Kata apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau perbuatan atau benda juga. Contoh kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ya, itu ditanya suatu hal. Bagaimana sih proses terjadinya metamorfosis? Ya, sampai di sini paham? Yuk kita lanjut dengan fungsi atau kegunaan kata tanya yang lain.
Selanjutnya, dari mana. Untuk penulisan kata dari mana dipisah. Misalnya, di mana, pisah. Dari mana, dari spasi mana. Atau kemana, ke spasi mana. Ya, di mana. Fungsinya adalah menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Ingat, menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kanguru menyimpan anaknya? Tempatnya di mana? Ada yang tahu jawabannya? Kanguru menyimpan anaknya di kantong perutnya. Baik, sampai di sini paham? Kita lanjut ke kata tanya berikutnya. Siapa? Apa fungsi dari siapa? Fungsi kata tanya siapa adalah menanyakan pelaku. Namanya juga pelaku berarti orang. Tapi kalau dalam cerita fabel, tahu cerita fabel? Cerita fabel itu adalah cerita yang tokohnya binatang. Itu kancil tuh, seperti kancil, buaya. Nah, itu pelaku ya, orangnya. Siapa pelakunya ya? Lanjut, contoh kalimatnya. Siapa ilmuwan muslim yang menemukan teori aljabar? Ya, kita tanya orangnya ya. Lanjut sampai di sini. Nah, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi menanyakan peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Ya, menanyakan peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Ya, contoh kalimatnya. Kapan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di sekolah? Ibu ulangin. Kapan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di sekolah? Ya, tentunya berkaitan dengan waktu, ya. Berkaitan dengan waktu. Waktu itu banyak sekali, ada siang, pagi, malam. Oh, pagi dulu ya. Pagi, siang, malam, senja, itu termasuk waktu. Musim kemarau, musim semi, musim hujan, itu juga waktu. Ya. Selanjutnya, mengapa. Fungsi mengapa adalah sebagai penanya alasan atau sebab. Alasannya apa, sebabnya apa, itu menggunakan kata mengapa. Yuk kita lihat contoh kalimatnya. Mengapa menyembelih kurban pada malam hari dimakruhkan? Ya, kenapa itu? Jawabannya mengapa, atau kata lain kita biasa sebutnya kenapa. Mengapa, kenapa, itu sama saja ya, sama-sama baku ya. Kenapa, mengapa, sama. Jawabannya tentu jawab menggunakan karena ya. Kalau ditanya mengapa menyembelih kurban pada malam hari dimakruhkan? Karena. Nah, gunakan dulu jawabnya karena ya. Selanjutnya, kata bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses. Contoh kalimatnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Ya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Itu menggunakan
kata tanya. Caranya ya dari telur, terus jadi ulat, ya, seterusnya. Nah, terakhir kata tanya berapa. Kata tanya berapa menanyakan banyak atau jumlah dan satuan. Ya, contoh kalimatnya. Berapa lama proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Ya. Ya, itu. Sampai di sini paham? Ada apa saja tadi? Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Ingat, ada 7 kata tanya. Ada 7 kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, berapa. Ya, selanjutnya contoh soal. Yuk, kita lihat lagi-lagi karena kita sudah kelas 6. Contoh soalnya itu kita ambil dari paragraf. Ya, kita ambil dari paragraf. Soal-soalnya kalian harus menjawab soal-soal tersebut dari paragraf yang sudah diberikan. Yuk, manfaat bawang putih antara lain dapat menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan otak, mengatasi jerawat, memperkuat tulang, melawan radang, melawan batuk, melawan pilek, serta dapat mengatasi rambut rontok. Nah, pada paragraf ini menjelaskan fungsi dari bawang putih, manfaat dari bawang putih ya. Kalau namanya manfaat, berarti kata tanya yang kita gunakan, ayo, kata tanya apa yang kita gunakan? Kata yang kita tanyakan, kata yang kita gunakan adalah kata tanya. Ya, kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah apa manfaat bawang putih? Ya, siap? Sampai di sini paham? Tentu saja, karena belajar kata tanya itu sangatlah mudah. Baiklah, mudah kan? Kata tanya, ya. Untuk materi kata tanya, Ibu sudahi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.